حي على الفلاح. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan guru, bapak kepala sekolah, wakil kurikulum, bagian administrasi, dan para peserta didik sekalian yang saya hormati. Pertama, mari banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang pertama diawali dengan hujan, yang kedua dicoba pula dengan panas. Mudah-mudahan ini menjadikan bagian daripada nikmat Allah kepada kita, orang-orang yang bersyukur. Mungkin saja pagi ini kita tidak suka dengan hujan itu, tapi ada saudara-saudara kita mungkin berdoa, ya Allah hujankanlah saya, ada yang dimintanya. Jadi mudah-mudahan di setiap keadaan kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur itu menghilangkan hal-hal yang buruk yang berada di dalam pikiran dan hati kita. Kalau tak bersyukur tentu mengeluh. Seorang tukang taki pergi menaki pagi hari ini, tapi karena hujan mengeluh dia. Tapi ternyata dengan itu, di balik itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sama-sama kita berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Ayo sama-sama yang banyak, yang kuat. Ya Nabi ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu dewan guru, para peserta didik sekalian yang saya muliakan, hari ini kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapakah seorang tokoh yang kita peringati sejarah beliau di setiap tahun ini? Siapa? Yang sana agak sedikit suaranya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Itu aja jawabannya. Nabi yang terakhir. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tiada lain, beliau hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu banyak sebelum beliau itu beberapa orang rasul. Jadi Nabi itu, Muhammad itu seorang rasul. Rasul itu bahasa kitanya apa? Lalamo perai corona nampak Anda. Utusan. Jadi Nabi Muhammad itu beliau hanyalah seorang utusan yang diutus kepada manusia, yang tujuannya apa? Untuk memberikan kepada manusia itu konsep-konsep bagaimana menjalani kehidupan dunia supaya selamat, bagaimana menjalani kehidupan di akhirat juga dengan selamat. Diutuslah beliau.
Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para peserta didik yang saya muliakan, lalu kira-kira apa yang hendak kita contoh kepada beliau, seorang sosok Nabi yang terakhir, Nabi penutup para Nabi dan Rasul. Jadi dalam sejarah, kira-kira berapa jumlah Nabi dan Rasul itu? Seluruhnya di dalam sejarah. Ayo, pernah baca? Nggak ada. Jadi Nabi dan Rasul itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berkisar lebih kurang 124.000 Nabi dan Rasul. Banyak enggak? Banyak. 124.000 Nabi dan Rasul diutus kepada manusia dengan ajaran-ajarannya. Tetapi ajaran-ajaran itu seiring dengan meninggalnya Nabi dan Rasul itu diwafatkan oleh Allah. Ajaran-ajaran itu perlahan-lahan mulai hilang. Pada akhirnya apa? Diutus lagi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Di sana agak longang nih kita. Ayam pola kemai saja. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawatullah. Dapat sikit-sikit. Yang bola kemai. Kita dongeng pula. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib, salawatullah. Walaupun banyak yang tak hafal kan. Ujung-ujungnya kan. Tapi jadilah semangatnya. Semangat ya. Kalau semangat, paling-paling sampai siap aja. Kita tutup. Dah? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, para peserta didik, yang hendak kita contoh dari sosok seorang Nabi Muhammad SAW diutus adalah akhlakul karimah beliau. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak dalam bahasa kitanya, akhlak itu perangai, tingkah laku, perbuatan, kebiasaan. Apa namanya akhlak itu? Perilaku, kebiasaan. Yang sini, apa akhlak itu? Cepat lulusnya nih. Jadi akhlakul karimah itu apa? Akhlak, perilaku, perbuatan, kebiasaan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang disebut akhlak itu apa? Beliau menyebut akhlak itu sesuatu yang tertanam di dalam jiwa hati manusia, lalu keluar perbuatan tanpa dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Itu dia akhlak. Jadi keluarnya dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir, tanpa dipertimbangkan, lalu keluar perbuatan tanpa disengaja menjadi kebiasaan. Itu yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau ada pikir-pikir dulu mau sedekahlah, sumbanganlah untuk musola, tapi tengok-tengok dulu berapa ya. Kalau nampak si doi nanti 10.000. Kalau tak nampak dia 1.000 rupiah. Dermawannya kira-kira akhlak atau tidak? Belum sampai kepada akhlak, baru membiasakan kebaikan. Kenapa? Kebaikan yang dibuatnya karena ada sesuatu dan lain hal. Lah, halo, hai, halo, hai. Sana longang.
Dah apa-apalah sebabnya. Basah di bawah tuh. Enggak. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, para peserta didik yang saya sayangi, akhlakul karimah Nabi yang hendak kita contoh. Yang pertama, apa yang kita contoh? Nabi itu mengajarkan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Maka Nabi mengajarkan kepada umatnya, ayo budayakan rasa malu. Malu itu apa? Merasa rendah, merasa bersalah, merasa hina ketika dia melakukan kesalahan. Harus punya rasa malu. Mengapa orang berbuat dosa di jalan, di tempat umum? Itu kenapa? Hilang rasa malu. Nah, tengok hari ini generasi muda kita. Apa yang terjadi? Rasa malu sudah hilang. Apalagi dalam dunia teknologi. Nih. Dalam dunia teknologi Android, yang serba canggih hari ini, maka membuat bergeser rasa malu itu. Kenapa? Tak ada lagi yang disembunyikan, tak ada lagi privasi, bahasa orang-orang kerennya. Semua aja diperlihatkan. Mulai dari di jalan raya, di tempat orang ramai, di dalam rumah, sampai dalam kamar tidurnya, bahkan hari ini sampai di kamar mandinya ditengokkan sama orang. Hai guys, lagi berak nih. Ada enggak? Kalau bilang enggak ada, ada. Kok Bapak tahu? Ya, mau ninjau sikit. Jadi jangankan di pasar, jangankan di tempat acara, jangankan di tempat-tempat umum, sampai dalam kamar mandinya pun di live kan, ditengokkan sama orang. Hai guys, ini lagi jongkok nih. Di bawah kira-kira sudah 2 yang kuning turun. Nah, live pula lagi. Share, komen, diperlihatkan. Lalu masuk lagi yang kedua, aplikasi TikTok. Mulailah generasi kita menjoget-joget tak menentu. Yamin kudasi, Yamin kudasi, Bang Yamin. Nah, itu kan hafal kan? Tambah pula lagi. Apa yang hendak ditonjolkan mereka, Bapak Ibu? Apa yang hendak ditonjolkannya? Badannya. Tengoklah rata-rata, walaupun ada, tapi rata-rata yang joget depan kamera itu pasti berpakaian kecil, minim, menengokkan lekuk tubuhnya. Share di depan orang ramai. Kenapa? Rasa malu sudah hilang. Maka Nabi kita mencontohkan kepada umatnya, hai pupuk rasa malu, karena malu itu bagian daripada iman kalian. Kalau kalian tak malu, maka hilang sebagian daripada imannya. Kenapa? Orang kalau tak punya rasa malu, bebas saja dia melakukan apapun, baik dalam keadaan sendiri, baik di hadapan orang ramai. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi apa? Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk punya rasa tuh. Tapi malu dalam hal yang itu tadi. Jangan malu hal dalam yang positif. Rudi, ya Bu, maju ke depan, baca ayat. Enggak Bu, malu. Bukan itu. Ayo, siapa hari ini kita peringatan Maulid Nabi? Siapa yang baca Al-Quran? Siapa yang jadi pembawa acara? Siapa yang baca selawat? Enggak Bu, kami malu. Bukan itu malu maksudnya. Malu dalam hal berbuat yang tidak baik. Kalau hal yang benar, hal yang betul, prestasi, yuk sama-sama. Tak boleh rasa malu. Tampil, jangan disuruh orang lagi. Ingkaklah kami esok.
engkau lah yang depan, kami belakangan saja. Akhirnya apa? Selamanya tetap menjadi orang yang di belakang, karena memutar rasa malu tadi. Dalam hal yang tidak baik dia tak malu, dalam hal yang positif malu. Jadi salah tempatkan rasa malu. Sudah atau belum? Nah, ini sudah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam, salawatullah. Yang belakang kurang suaranya. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habibi salam, salawatullah. Semangat, namanya memperingati hari sejarah kelahiran Nabi. Nonton konser aja orang histeris, teriak-teriak. Dibawa selawat, loma aja. Kalau bahasa kami lubuk apa? Loyo, letoy. Nah, semangat. Yang kedua, apa yang hendak kita contoh dari sosok seorang nabi? Pertama, rasa malu. Yang kedua, beliau mendidik untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harus pandai nyambung itu. Jangan yang kudasi aja yang pandai nyambungnya kan. Ayat pandai juga. Apa kata Allah? Rasul itu tidak kami utus melainkan kehadirannya, kedatangannya, kelahirannya, ajarannya untuk membawa rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Membawa kasih sayang, membawa kebaikan bagi sekalian alam. Jadi bukan manusia saja, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang di darat, yang di laut, yang kecil, yang besar, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW mendapat kebaikan. Halo. Hai. Halo. Yang kedua apa? Halo. Konsentrasi. Yang kedua apa? Menebarkan kasih sayang. Mau dengar cerita? Habis cerita ini kita tutup. Pada suatu ketika di ujung kota Madinah ada sebuah pasar. Di pasar itu, di sudut pasar di ujung yang paling jauh itu duduklah seorang pengemis tua, buta, dari kalangan orang Yahudi. Tapi pengemis ini tadi penyakitnya adalah setiap orang mendekatinya, mengasih makan, mengasih sedekah kepadanya, pengemis ini selalu nyerotos saja. Apa kata pengemis itu? Siapapun yang ada di hadapan saya, siapapun yang memberi saya makan, kalian jangan sekali-kali dekati Muhammad itu, karena Muhammad itu gila. Tiap hari dia mengemis, tiap hari dikasih makan. Dia tak melihat siapa yang memberinya makan, senantiasa menjelek-jelekkan Muhammad. Tetapi berlalu, akhirnya pada suatu ketika dia mengemis, tidak ada lagi yang ngasih. Loh, dulu ada yang ngasih makan, dulu ada yang nyuapin, sekarang kemana? Lapar itu pengemis. Pengemis lah lapar. Kalian lapar enggak? Nah, kalau yang itu copot ya kan. Pengemis tadi lapar, ini siapa? Enggak ada lagi yang ngasih makan, dulu ada yang menyuapi. Pada suatu ketika lewatlah Abu Bakar, sahabat Nabi, membawakan makanan untuk pengemis itu. Kata Abu Bakar, diam-diam, ini bapak tua silakan makan. Pengemis tadi langsung kaget, loh, siapa engkau?
Saya orang yang biasa ngasih engkau makan, kata Abu Bakar. Oh tidak, orang yang mengasihi saya makan selalu dengan lemah lembut, menyuapi saya. Akhirnya Abu Bakar pun menangis. Jujur Abu Bakar, betul bapak tua, saya yang datang hari ini bukanlah orang yang biasa. Yang biasa yang datang itu, yang menyuapi engkau itu, yang mengasih makan engkau itu, itulah orang yang senantiasa kau hina, engkau caci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari dicaci, dihina, tapi dia pula yang menyuapinya. Kalau kita yang dihina gimana? Kepala hubah aku tuh. Ya? Tanggal gigi. Jadi begitu beliau menebarkan kasih sayang kepada sesama, baik kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang yang membenci beliau pun beliau memberikan kasih sayangnya. Bahkan pada suatu ketika beliau menyebarkan agamanya sampai kepada suatu tempat namanya Taif, beliau dilempari, beliau dihina, beliau diusir. Tetapi di tengah perjalanan ketika beliau kembali ke kampungnya, datang malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat? Hai Muhammad, kalau seandainya kau mau, biar saya tabrakkan gunung-gunung yang berada di desa mereka itu, biar binasa mereka semua karena telah menyakitimu. Tapi apa kata beliau? Ndak usahlah malaikat, saya diutus untuk rahmatan lil alamin. Kalaupun mereka tidak mau menerima ajaran saya, besok anak cucunya mungkin mau menerima ajaran saya. Begitu kasih sayang. Sudahkah kita praktek seperti itu? Sudah belum? Sudah belum? Halo? Mulai sekarang tebarkan kasih. Jadi jangan coba nak menumbuk ya. Tanggal gigi ubah, bukan gigi anak, tanggal gigi ubahnya tanggal. Begitu garang-garang pemarahnya kita hari ini. Ya, kalau betul-betul mau contoh sifat kasih sayangnya, jangan mencontoh hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan. Mau mencontoh? Mau mencontoh? Sedangkan dunia saja kita mau contoh. Oi, laki-laki, kenal CR7 enggak? Kenal? Siapa itu? Ini penggemar Messi pula ya kan? Kenal Messi? Kenal CR7? Pemain bola paling terbaik pada abad ini. Bahkan CR7 ini pengikutnya di dunia maya, Instagram saja, pengikut Instagram itu kalah sama pengikut dia. Begitu banyak orang mengaguminya. Ya? Di media sosialnya lebih banyak pengikut dia daripada pengikut media sosial itu sendiri. Itu CR7. Kita dalam hal itu saja kita contoh. Kalau mencontoh CR7 apa yang terjadi? Tengoklah generasi muda kita, rambutnya dibuat CR7. Di sini dikasih garis. Apalagi kalau beli baju tak mau nomor 10, itu kan nomor Messi. Beli nomor 7, bawa main bola, apalagi perasaan. Dia sepak bola tak kono pokoknya dah. Tapi sekurang-kurangnya sudah mengagumi CR7. Jadi mengagumi idola kita dalam hal dunia saja, kita ikuti, kita pakai bajunya, kita cari nomornya, kita ikuti gaya dan stylenya. Maka siapa yang paling berhak untuk kita contoh dalam kehidupan? Tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Pertama, dalam hal dia melakukan kasih sayang terhadap sesama. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, apa yang perlu kita contoh dari sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau itu bersifat jujur dan benar. Karena sifat Nabi itu as-siddiq.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kau dengan perkataan yang benar. Oi. Halo. Hai. Ini perintah Al-Qur'an. Bertakwa kepada Allah, berkata yang benar, jujur. Hei, jujur. Hari ini saya ada iuran buku, minta duit 10.000, 100.000. Ya nak, silakan. Rupanya main game. Hari ini saya lambat pulang sekolah, Mak, Pak, jam 4, jam 5 sore. Kenapa? Ada tugas tambahan di sekolah. Rupanya pergi bejojang. Jujur enggak? Jujur enggak? Tak jujur. Jadi oleh sebab itu, terapkan perilaku jujur di dalam kehidupan. Dari hal yang terkecil saja. Tak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil di sekeliling kita ini. Kalau kita betul-betul mencontoh sosok seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Bapak Ibu yang semuliakan, para peserta didik yang saya sayangi, demikian yang bisa ambo sampaikan. Mohon maaf kalau terpanjang sedikit. Kepanjangan? Masih tambo? Masih kuat? Saya yang tak kuat. Demikian, kalau ada salah-salah saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang kurang tepat, silahkan diperbaiki. Kalau ada yang elok, silahkan dibawa balik. Jangan lupa subrek kita budak-budak ini. Demikian saja, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.